wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Syadatul Fitria dengan NIM T 2019-1025. Saya dari kelas PAIA 1, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Syiddiq Jember. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab munada. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian munada. Munada adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf nida atau panggilan. Yang termasuk huruf nida atau panggilan itu salah satunya adalah ya. Misalkan, ya Rasulullahi. Berarti pada lafaz Rasulullahi itu termasuk ke dalam munada karena ia merupakan isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf nida atau panggilan berupa ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian munada. Jadi munada itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah munada mufrad alam atau mufrad ma'rifah. Yang kedua adalah munada nakirah maqsudah. Yang ketiga adalah munada nakirah ghairu maqsudah. Yang keempat adalah munada mudhof. Dan yang kelima adalah munada syibhu al-mudhof. Pembagian munada yang pertama adalah munada mufrad alam atau mufrad ma'rifat. Jadi munada mufrad alam atau munada mufrad ma'rifat itu adalah munada yang bukan berbentuk mudhof atau syibhu al-mudhof dan ia berjenis isim ma'rifat. Hukum dari munada mufrad alam atau mufrad ma'rifat ini adalah mabni, yaitu mabni wa ala ma yurfa'u atau dimabnikan sesuai dengan tanda rofa'nya. Contohnya yaitu yang pertama ya Ahmadu, yang kedua adalah ya Zaidu, dan masih banyak contoh yang lainnya. Pembagian munada yang kedua adalah munada nakirah maqsudah. Artinya yaitu munada yang terbuat dari isim nakirah. Akan tetapi yang dimaksud dari nakirah tersebut adalah sudah khusus atau tertentu. Nakirah maqsudah ini disejajarkan dengan isim ma'rifat. Nah, dan hukum dari munada nakirah maqsudah ini adalah mabni, yaitu seperti yang pertama tadi, yaitu mabni wa ala ma yurfa'u atau dimabnikan sesuai dengan tanda rofa'nya. Contohnya yaitu ya rajul. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari munada nakirah maqsudah. Pembagian munada yang ketiga adalah munada nakirah ghairu maqsudah. Maksudnya yaitu munada yang terbuat dari isim nakirah, akan tetapi yang dimaksud dari nakirah tersebut adalah masih belum ditentukan. Jadi masih terlalu umum atau belum yang khusus atau tertentu. Hukum dari munada nakirah ghairu maqsudah ini adalah mu'rab. Contohnya yaitu ya rajulan. Pembagian munada yang keempat adalah munada mudhof. Artinya yaitu munada yang terbentuk dari susunan idhofah. Susunan idhofah adalah susunan yang terdiri dari mudhof dan juga mudhof ilaih. Hukum dari munada mudhof adalah mu'rab. Nah, contoh dari munada mudhof ini adalah ya thalibal ilmi. Nah, selanjutnya yaitu pembagian munada yang kelima. Yang kelima ini adalah munada syibhu al-mudhof, yaitu munada yang diserupakan dengan mudhof. Maksudnya adalah munada ini tersusun dari gabungan kata di mana antara yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan, sebagaimana terkaitnya mudhof dan juga mudhof ilaih dalam susunan idhofah. Hukum dari munada syibhu al-mudhof ini adalah mu'rab. Contohnya yaitu ya thaliban ilman. Nah, itu tadi merupakan contoh dari munada syibhu al-mudhof. Setelah kita membahas tentang pengertian munada, pembagian munada, selanjutnya kita akan membahas tentang munada isim ma'rifat dengan alif lam. Jadi ketika munadanya itu berupa isim ma'rifat yang menggunakan alif lam, maka huruf nidanya yang berupa ya itu tidak bisa masuk secara langsung kepada munadanya, seperti yal kafiruna. Nah, contoh ini itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi harus ada tambahan ayun penyambung
atau ayun wuslatun dan juga hak peringatan atau hak tanbihin, atau juga bisa ditambahkan dengan isim isyarah. Contohnya yaitu ya ayyuhal kafiruna. Awalnya kan ya yal kafiruna, karena tidak boleh maka ada ditambahkan menjadi ya ayyuhal kafiruna. Yang contoh kedua yaitu ya hadzal fata. Jadi awalnya itu yal fata, tapi karena tidak boleh, oleh karena itu ditambahkan menggunakan isim isyarah berupa hadza menjadi ya hadzal fata. Nah, di sini itu terdapat 3 catatan. Catatan yang pertama adalah ketika munada yang berupa isim ma'rifat yang menggunakan alif lam itu sudah diberi ayun penyambung dan juga hak peringatan, maka memungkinkan huruf nidanya itu dibuang. Jadi misalkan ayyuhan nabiyyu. Jadi huruf ya sebelumnya ayyuha itu bisa dibuang, maka menjadi ayyuhan nabiyyu. Catatan yang kedua yaitu khusus pada lafadz Allah, huruf nida itu bisa langsung masuk tanpa melalui perantara ayun penyambung, hak peringatan dan juga isim isyarah. Misalnya yaitu ya Allah. Jadi itu kan langsung nidanya berupa ya itu langsung bisa masuk ke dalam lafadz Allah tersebut tanpa adanya perantara ayun penyambung, hak peringatan dan juga isim isyarah. Nah, catatan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah ketika huruf nida atau ya pada lafadz ya Allah itu bisa diganti dengan mim yang ditasydid yang diletakkan di akhir lafadz Allah. Hal semacam ini dilakukan sebagai bentuk pengagungan. Misalnya Allahumma. Jadi mim yang ditasydid itu diletakkan di akhir setelah lafadz Allah. Selanjutnya yaitu contoh munada dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Di sana terdapat lafadz ya Adam. Itu merupakan contoh dari munada karena di sana terdapat huruf nida atau panggilan berupa ya. Yang kedua adalah di dalam Quran surat Hud ayat 76. Di sana terdapat lafadz ya Ibrahim. Itu juga termasuk munada karena di sana terdapat huruf nida atau panggilan berupa ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang munada dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.